Hari ini gimana sih rasanya? Semuanya senang? Semuanya bahagia? Tentunya dong, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yuk, Cieca mana nih? Cieca. Halo. Nungguin Cici ya. Perkenalkan, nama aku Eca. Halo semua adik-adik Fajar Baru. Semuanya senang, semuanya bahagia. Nah, di rumah mulu nih gimana nih aktivitasnya? Kebanyakan tidur, main, pada kerjain PR gak? Nah, meskipun begitu, rajin berdoa gak? Ya kan ya? Rajin berdoa kan ya? Pada rajin berdoa gak nih semuanya? Nah, jangan lupa ya, setiap pagi bangun tidur berdoa sama Tuhan. Setiap malam sebelum tidur berdoa juga sama Tuhan. Ibadah online gimana nih? Masih pada ngikut gak semuanya? Jangan lupa ya, oke? Meskipun lagi corona begini, semuanya di rumah, tetap harus berdoa sama Tuhan, minta perlindungan, dan juga satu hal, pakai masker kemana-mana, oke? Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua. Sebelum kita memulaikan ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena sepanjang hari ini Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Saat ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu puji-pujian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
cerita lagi. Karena kita mau cerita, kita itu, kalian tahu nggak, kita itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Kalian juga, termasuk kalian, walaupun kalian beda, enggak, saya warnanya beda daripada teman saya yang dari timur sana, rambut saya lurus, tidak keriting, gigi mereka lebih putih daripada saya, tapi yang pasti kalian diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya serupa. Memang kalian dibedakan dengan dua jenis, laki-laki dan wanita, dengan semua keunikan yang berbeda, tapi kalian tetap segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa? Tuhan mengasihi kita, Tuhan menciptakan kita sempurna dengan lebih baik lagi, dengan hikmat yang Tuhan berikan dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang dari hari pertama sehingga sampai hari ke-5. Kita berbeda. Setiap anak mempunyai keunikan yang berbeda, mempunyai bakat yang berbeda. Mungkin ada sebagian anak yang nggak pintar matematika. Mereka dalam hal matematika hanya nilainya ya cukup-cukup lah. Ada juga anak yang nggak pintar dalam bidang seni. Mereka nggak ngerti not, tapi di bidang lain dia sangat pintar. Dia bisa dengan cepat berlari hingga dia bisa mempunyai bakat jadi pemain bola. Ada anak yang nggak pintar dalam matematika tapi dia sangat jago menari, walaupun mungkin hanya menari yang biasa-biasa, tarian tradisional, tapi mereka punya bakat yang Tuhan berikan dan Tuhan tahu di sana. Coba kalian pikir-pikir, kalian punya bakat apa? Jangan bilang saya nggak ada, pasti ada. Kalau belum ada, yuk cari dan temukan bakat kalian dan kembangkanlah bakat yang telah Tuhan kasih. Tidak ada satu anak pun yang Tuhan ciptakan itu bodoh, tidak ada. Tidak ada juga Tuhan ciptakan satu anak pun yang selalu yang tidak punya talenta apapun, tidak ada. Semua punya talenta masing-masing. Kalian tahu talenta yang Tuhan berikan dan wajib kalian kembangkan. Ayolah, kalau yang senang menari, menarilah yang lebih baik lagi dengan bakat yang kalian punya. Kalau senang musik, baiklah bermain musiklah dengan lebih baik. Atau yang senang dengan bahasa, kembangkanlah itu, karena Tuhan menaruh bakat itu dan Tuhan pasti membuat kalian hebat dalam satu bidang karena Tuhan menaruh talenta yang berbeda-beda buat kalian. Oke? Yakin kalian punya talenta? Coba pikirkan lagi. Dan kalau kalian selama ini merasa saya kok sering dibully ya sama teman saya karena saya nggak pintar, jangan berkecil hati. Karena kalian diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar Allah dan semua keunikan kalian punya. Percayalah, jangan pernah lagi dengarkan ke kiri ke kanan. Kalau kalian sekarang teman-teman kalian gampang sekali ya kalau sekarang membuli temannya, mengata-ngatai temannya kalau temannya punya kekurangan. Tutuplah itu dan yakinkanlah, tanamkan dalam hati kalian berharga dan spesial di mata Tuhan karena kalian adalah dipilih jadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Oke? Yakin? Percaya? Sekarang coba tanamkan dalam hati kalian setiap pagi, katakan saya spesial di mata Tuhan dan saya berharga di mata Tuhan, dan jangan dengarkan kiri kanan kalian lagi kalau ada yang membuli kalian. Orang lain bisa membuli kalian, orang lain bisa menyakiti kalian, sekitar kalian bisa menyakiti kalian, tapi Tuhan tidak akan pernah menyakiti kalian, tidak akan pernah melukai hati kalian. Kenapa? Karena kalian diciptakan serupa dan segambar dengan. Yakin? Jangan lagi katakan saya tidak bisa. Ayo katakan saya bisa, karena saya adalah anak yang spesial yang Tuhan berikan. Tuhan tetapkan kalian di setiap keluarga yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga yang berserba, semua punya sebab dengan semua fasilitas yang disediakan orang tua. Tapi ada juga anak yang disediakan Tuhan, ditaruh Tuhan di keluarga yang tidak mempunyai semua fasilitas, tapi kalian tetap spesial dan berharga di mata Tuhan. Jadi teruslah tanamkan saya berharga di mata Tuhan. Enggak percaya? Ada seorang anak yang bahkan mungkin kalian kenal dengan penemuannya yang hebat. Kalian bilang dia hebat, tetapi sebenarnya tahukah kalian dia tidak hebat di sekolah, bahkan dia dibully teman-temannya, bahkan
guru-gurunya pun menyuruh dia tidak boleh lagi sekolah karena nilainya sangat-sangat tidak dapat mencukupi kalau dia untuk naik kelas. Mungkin kalau orang lain dapat nilai 100, dia hanya dapat nilai 10. Tapi kalian tahu, di kemudian hari dia menjadi orang yang hebat. Bahkan tanpa dia, kita tidak akan tahu tuh lampu pijar itu bisa berpijar, bisa membantu kita, menerangi kita di saat kegelapan. Itu karena hasil penemuan dia, hasil karya dia, bukan dia dapat karena kepintaran dia, tapi ketekunan dia, tapi keyakinan dia. Dan Tuhan terus pelihara anak sejak dia kecil, dari dia anak-anak sampai dia besar, sampai dia dewasa. Tuhan pelihara dia, dan tetap akhirnya Tuhan membuktikan kalau dia adalah anak yang hebat. Oke, kalian hebat, kalian bisa, kalian mampu. Tetaplah menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang tangguh. Tetap jadi anak yang percaya Tuhan, yakin, percaya bahwa kalian bisa bersama Tuhan. Oke, sebelum kita nonton videonya, kita mau berdoa dulu, kita mau tutup ibadah. Terus tugas minggu ini ayat hafalan. Coba cari di Keluaran, di Kejadian 1 ayat 27. Itu yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Tugasnya jangan lupa dikumpulin. Yuk kita belajar juga disiplin supaya kita jadi menjadi anak yang hebat. Oke? Kita akan nonton videonya, tapi kita mau berdoa penutup dulu. Kita tutup ibadah kita. Jangan lupa tugas, jangan lupa nonton, jangan lupa juga absennya nih saat tayangan berlangsung, bukan setelah tayangan selesai. Oke? Karena itu tidak dihitung ya. Yuk kita berdoa dan tetap sehat, tetap kuat, tetap jadi anak hebat karena kalian adalah spesial di mata Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami kalau kami adalah anak yang hebat, anak yang kuat, dan kami spesial di mata Tuhan. Terima kasih untuk semua bakat yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, bila kami belum menemukan bakat kami, bila Tuhan yang menuntut kami untuk menemukan bakat itu dengan ketekunan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kiranya kami mau berdoa untuk orang-orang sekitar kami, buat keluarga kami, buat gereja kami, buat keadaan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang membuat keadaan ini jauh lebih baik, karena Engkau juga yang akan terus menjaga dan memelihara kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, see you. Seorang anak laki-laki yang bernama panggilan Tommy lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Malah cenderung bodoh, atau lebih tepatnya sangat bodoh. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Ia sering mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris ia mendapat nilai 3, matematika dapat nilai 2, pelajaran biologi ia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi nilai 10 Tommy, nilai yang jelek dong. Tapi Tommy malah senang, dasar anak yang bodoh. Gurunya itu sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar kok gak mudeng-mudeng. Kamu itu dasar guotit. Sensor. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ia sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepucuk surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, berikan surat ini kepada ibu kamu. Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan ia sangat terkejut. Tommy dikeluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. Apa isi surat itu, Bu? Tanya Tommy yang penasaran. Berpikir sejenak, ibu lalu membacakan surat itu kepada Tommy. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu,
sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya. Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, "Kamu anak yang hebat, Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri." Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Sejak saat itu, Tommy menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Tommy pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terkekang dengan aturan-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Tommy yang selalu penasaran, bahkan sering melakukan eksperimen-eksperimen, seperti membedah hewan-hewan, karena keingintahuannya terhadap anatomi hewan-hewan di sekitarnya itu. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Tommy bahkan sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf, sampai akhirnya ia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari, karena ia berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat-lihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat di laci sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. "Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diary-nya, "Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya." Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna. Mengajar. Jesus loves movies, I know, for the Bible. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kelas Daniel. Jadi siapa yang ada di dalam hati Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya Axel, saya dari kelas Daniel. Saya akan membacakan ayat apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Halo teman-teman, nama saya Dailo, saya dari kelas Daniel. Saya akan menghafalkan ayat hafalan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih.
Mari gabung bersama kami dalam Kids Service setiap hari Minggu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kalian sudah beribadah kepada Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah berdoa, dan juga sudah mendengar cerita. Sekarang kita akhiri ibadah kita ya. Ingat, jaga kesehatan, hormati orang tua, miliki hati takut kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kalian lupa berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati, dan kalian juga sudah mendengar firman Tuhan. Pasti kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dibentuk oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memimpin ibadah kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami, jadikan kami anak-anak yang masih kecil ini, anak-anak yang manis, anak-anak yang takut kepada Tuhan, menghormati orang tua. Terpujilah nama Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami akan tetap belajar supaya kami boleh meraih cita-cita kami menjadi anak yang pintar, anak yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Time to say goodbye.